Prabowo Subianto mempunyai perhatian lebih, terutama terhadap semua hal terkait kesejahteraan rakyat. Kondisi-kondisi yang mesti ada untuk mensejahterakan rakyat menjadi tanggung jawab yang akan diemban Prabowo sebagai pemimpin. Selain program makan bergizi gratis yang disiapkan Prabowo untuk membangun masyarakat sejahtera, ada satu program lainnya yang jarang ia kemukakan. Namun dinilai bagian dari upaya Prabowo untuk menciptakan kondisi bagi kesejahteraan rakyat. Program itu adalah perumahan rakyat. Prabowo bahkan langsung menunjuk adik kandungnya Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Satgas Perumahan Rakyat. Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. 2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM, koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini. Selain itu, Prabowo juga akan kembali membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Beberapa dekade sebelumnya, kementerian ini pernah dibentuk sebelum akhirnya digabung ke PUPR. Dalam tahap awal, Kementerian Perumahan akan membangun 3 juta unit rumah dengan rincian 2 juta perumahan di kawasan pedesaan dan 1 juta perumahan dalam bentuk apartemen di kota. Hasim memastikan pembangunan ini sepenuhnya melibatkan pengusaha-pengusaha kecil, UMKM, koperasi dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dengan demikian, pembangunan perumahan itu sekaligus menggerakkan ekonomi di pedesaan. Dan kita sudah masukkan angka kepada ke dalam RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan itu 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal infrastruktur PU, perumahan khusus untuk perumahan, dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo, Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan. Keputusan Prabowo menghidupkan lagi Kementerian Perumahan dan menunjuk Hasim sebagai Satgas Perumahan Rakyat adalah langkah tepat untuk menghadapi backlog perumahan, yakni di mana kebutuhan rumah tidak sebanding dengan ketersediaan rumah. Kebutuhan rumah dan prasarananya yang terjangkau oleh rakyat sangat kurang, sementara permintaan rumah yang terjangkau dengan kondisi ekonomi rakyat setiap tahun terus meningkat. Tahun 2023, PUPR mencatat angka permintaan rumah yang terjangkau oleh rakyat meningkat hingga 1,7 juta, menyebabkan backlog terus membesar, yakni sekitar 12,7 juta rumah tangga. Dengan bahasa sederhana, ada 12,7 juta warga yang masih membutuhkan rumah yang layak huni. Kondisi ini, jika tidak ditangani oleh pemerintah, akan menyebabkan penurunan drastis kesejahteraan rakyat. Rakyat yang tidak dapat rumah layak huni akan mengalami ketidakstabilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang mandek, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Prabowo sangat memahami kondisi semacam ini. Publik tentu masih ingat bagaimana Prabowo Subianto memenuhi janji pada masa kampanye Pilpres 2024 yang lalu, meski saat itu belum terpilih, yakni membangun rumah dan prasarana sosial layak huni bagi warga Muara Angke, Jakarta Utara. Prabowo bekerja sama dengan Universitas Pertahanan membangun 200 unit rumah apung dan panggung bagi warga yang sebelumnya menempati rumah dan prasarana sosial yang jauh dari kata layak. Kehidupan warga pun berubah drastis, serta dipastikan akan menjadi lebih produktif. Keputusan Prabowo menghidupkan lagi Kementerian Perumahan dan menunjuk Hasim sebagai Satgas Perumahan Rakyat tampaknya bukan sekedar menjalankan program populis, tapi menunjukkan sikap Prabowo yang selama ini sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat. Juga semacam pembuktian bahwa masalah backlog perumahan yang terus meningkat setiap tahun dapat diatasi dan tidak lagi menjadi masalah yang mengancam kesejahteraan rakyat.
Men of our time.